Seminari Menengah Kristus Sacerdos awalnya didirikan di Kota Padang, Sumatera Barat ketika Indonesia masih dalam status misi. Pada waktu itu Padang termasuk dalam wilayah Vikariat Apostolik Medan. Dengan berubahnya status Vikariat Apostolik Medan menjadi Keuskupan Medan dan Padang menjadi Vikariat Apostolik Padang, sehingga akhirnya diputuskan untuk memindahkan Seminari Menengah ke Pematang Siantar, tepatnya pada bulan Juli 1954, dan diberi nama dengan Seminari Menengah Kristus Sacerdos. Gedung asrama maupun sekolah Seminari Menengah Pematang Siantar ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektar dengan seluruh bangunan permanen. Bangunan gedung sungguh kokoh dan seluruh lingkungan ditata sedemikian asri sehingga para penghuninya cukup merasa betah tinggal di dalamnya. Kehadiran Seminari Menengah di Pematang Siantar disambut hangat oleh masyarakat umum, secara khusus umat Katolik. Seminari Menengah dalam waktu yang singkat dapat diterima karena berbagai keunggulan yang dicapainya dalam banyak bidang: pendidikan, keterampilan, seni, dan olahraga. Meskipun demikian, berbagai tantangan juga harus dihadapi oleh seminari. Salah satunya adalah dilema antara panggilan menjadi pastor dan keinginan orang tua supaya anak mereka menikah. Pastor Edward Ferrich, salah seorang pastor yang telah mengabdi selama 52 tahun di seminari ini, mempunyai sebuah renungan pribadi dalam misinya saat-saat menabur ilmu di tengah-tengah para seminaris. Ketika sampai di Seminari Menengah Pematang Siantar, awal bulan Agustus tahun 1956, gedung seminari belum selesai dibangun. Akan tetapi sekolahnya sudah jalan 1 tahun. Sekitar 4.000 orang yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di seminari dalam 58 tahun ini, kebanyakan di Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga. Saya kenal semuanya. Gambaran mereka sebagai anak remaja masih ada dalam benakku. Tali persahabatan dengan mereka masih seperti dulu. Dalam kurun waktu 58 tahun berdiri, seminari ini telah meluluskan kurang lebih 5.000 seminaris. Dari sekian ribu lulusan tersebut telah menjadi uskup, yaitu Pius Datubara menjadi Uskup Agung Medan, Anicetus Sinaga, Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Medan, Ludovicus Uskup Sibolga, Martinus Situmorang Uskup Padang, dan sekitar 300 orang telah menjadi imam. Kebanyakan memang alumni seminari ini menjadi awam, tetapi mereka adalah awam yang tangguh dalam iman, sukses dalam hidup, dan tetap berguna untuk Gereja Katolik. Seluruh proses pencapaian tujuan pendidikan seminari dibagi dalam 5 bidang pembinaan. Pembinaan itu dibuat sedemikian berdasarkan adanya 5 kebutuhan dasar manusia untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan seimbang. It is so incorruptible. It is raised incorruptible. Kelima kebutuhan yang coba dipenuhi dan dibina dalam seluruh kurikulum kehidupan di seminari adalah: pertama, pembinaan hidup jasmani.
Pembinaan ini dilakukan dengan menyediakan makanan yang bersih dan bergizi, kaya vitamin dan protein, dan menyediakan sarana olahraga. Kedua, pembinaan intelektual. Pembinaan pengetahuan meliputi bidang pengetahuan akademik maupun keterampilan. Pembinaan akademik bertujuan meningkatkan kemampuan seminaris untuk berpengetahuan luas, memiliki pemahaman yang mendalam, dan mempunyai disiplin berpikir. Untuk ini, seminari menyediakan fasilitas yang mencukupi seperti ruang kelas yang bersih dan tenang, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang audiovisual, dan perpustakaan yang cukup lengkap. Seluruh proses belajar mengajar di seminari secara teratur dimonitor oleh seorang pakar pendidikan yang dengan sukarela membantu seminari. Sementara itu, pembinaan keterampilan bertujuan mengembangkan minat dan bakat seminaris yang mendukung pelayanan imam di kemudian hari. Ketiga, pembinaan hidup emosional yang dilakukan lewat suasana kekeluargaan dan persaudaraan antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan pendidik, juga lewat pertemuan informal dan bimbingan pribadi. Keempat, pembinaan hidup sosial pastoral. Perkembangan pribadi sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk hidup bersama. Karena itu, para seminaris dibekali dan dilatih untuk terampil hidup bersama melalui kegiatan, rekreasi umum, donor darah, mengunjungi orang sakit di rumah sakit, para narapidana di penjara, mengajari anak sekolah minggu, berpartisipasi dalam doa lingkungan, dan tinggal dalam jangka waktu tertentu di rumah-rumah penampungan orang jompo, penderita bisu tuli, dan tunarungu. Kelima, pembinaan hidup rohani. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Brothers and sisters, there are so many good things that begin small. Human life begins with two cells, visible only through the microscope. We were once upon a time babies. Nobody comes out of the womb as a big person, with teeth and all. We all start small. Kegiatan-kegiatan untuk membina hidup rohani adalah perayaan Ekaristi harian, doa pribadi dan doa bersama, renungan pribadi dan kelompok, refleksi harian, sakramen tobat, bacaan rohani, bimbingan pribadi dan kelompok. Untuk mencapai tujuan pendidikan di seminari ini, tentu perlu dana yang besar. Berikut ini Rektor Seminari, Pastor Daniel Erwin, Pastor Kapusin yang juga alumni seminari ini mengungkapkan. Dana seluruh proses pendidikan calon imam di Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar berasal dari 3 sumber. Pertama, subsidi dari Uskup Agung Medan sebagai pemilik seminari ini. Di dalam subsidi yang diberikan oleh keuskupan ini, telah termasuk bantuan tahunan yang diberikan oleh Kongregasi De Propaganda Fide dari Roma dan kolekte umat yang dihimpun oleh pihak keuskupan. Kedua, iuran wajib siswa seminari. Ketiga, sumbangan para donatur.
para donatur dapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok peduli seminari. Anggota kelompok ini menanggung biaya pendidikan beberapa siswa seminari. Kelompok kedua adalah gerakan orang tua asuh untuk seminari menengah Pematang Siantar, disingkat dengan Gotaus Seminari Menengah Pematang Siantar. Dan anggota kelompok ini entah secara rutin ataupun insidental memberikan sumbangan kepada seminari sesuai dengan kemampuannya. Kalau dibuat dalam bentuk presentasi, sumbangan ketiga sumber tersebut dalam keseluruhan biaya pendidikan di seminari adalah sebagai berikut. Subsidi keuskupan 50%, iuran siswa 45%, dan sumbangan para donatur 5%. Melihat gejala-gejala yang ada sekarang ini, dapat dikatakan dukungan keuskupan dan iuran siswa sudah maksimal. Di masa yang akan datang, kepedulian atau perhatian umat terhadap pendidikan calon-calon imam perlu ditingkatkan. Sebab dalam Decrit Presbyterorum Ordinis tentang pelayanan dan kehidupan para imam, Konsili Vatikan II dengan tegas menyatakan tanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan calon-calon imam dan kehidupan para imam berada di pundak seluruh umat beriman. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh seminari yakni membina orang-orang muda yang tampak memiliki bibit panggilan menjadi imam untuk dibimbing menjadi pribadi yang seimbang dan unggul di bidang jasmani dan rohani, emosional dan intelektual, sehingga memiliki dasar yang kuat untuk menjawab panggilan hidupnya. Dan sebagai misi, 1. Meningkatkan mutu pendidikan seminari menengah sebagai wadah pembinaan orang-orang muda yang tampak memiliki bibit panggilan menjadi imam. 2. Membangun wawasan keunggulan sebagai etos seminari menengah. 3. Menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendukung keseimbangan unsur-unsur kepribadian. 4. Mengembangkan kegiatan rohani, kurikuler, ekstrakurikuler, lomba, dan kegiatan sekolah yang relevan, kontekstual, dan bermutu. Sebagai institusi pendidikan, seminari berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, Seminari Menengah Kristus Sacerdos mengikuti kurikulum nasional sambil menambahkan beberapa mata pelajaran yang berguna untuk calon-calon imam. Berbagai mata pelajaran diajarkan di seminari yakni matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, sosiologi, geografi, sejarah, kesenian, PPKN, ekonomi akuntansi, bahasa Latin, agama kitab suci, elokuensia atau ilmu berpidato, psikologi dasar, kredit union. Sebagai sekolah umum, sekolah seminari menengah terbagi atas dua jurusan, yakni jurusan IPA dan IPS. Untuk dapat menjadi seorang seminaris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Laki-laki, tamat SMP atau SMA, beragama Katolik, berminat menjadi imam, sehat jasmani dan rohani, lulus testing yang diadakan oleh seminari. Kehidupan harian para seminaris ditata sedemikian rupa dan teratur, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam.
Pada pukul 5, lonceng berbunyi tanda bahwa aktivitas harian di seminari segera dimulai. Maka para seminaris pun segera bangun lalu berdoa, merapikan tempat tidur, mandi atau kerja pagi. Dilanjutkan dengan ibadat pagi dan perayaan ekaristis, kemudian tibalah saat untuk sarapan pagi. Pada pukul 7 sampai 12.15, para seminaris mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Seluruh kelas di seminari diberi nama dalam bahasa Latin. Probatorium sama dengan kelas persiapan bawah. Gramatika sama dengan kelas 1 SMU. Sintaksis sama dengan kelas 2 SMU. Poesis sama dengan kelas 3 SMU. Dan retorika sama dengan kelas persiapan atas. Sekarang ada pemikiran untuk mengubah supaya kelas probatorium menjadi kelas 1 SMA, kelas gramatika menjadi kelas 2 SMA, kelas sintaksis menjadi kelas 3 SMA, kelas poesis menjadi kelas persiapan atas. Ide ini muncul mengingat bahwa kelas poesis sedemikian disibukkan oleh persiapan untuk UAN, sehingga ada kekhawatiran mereka tidak sungguh-sungguh memikirkan panggilannya. Bila poesis sudah bebas dari UAN, mereka diberi kesempatan setahun untuk sungguh-sungguh merenungkan panggilannya, sehingga keputusan yang mereka ambil diharapkan sebagai buah perenungan yang mendalam. Tenaga pengajar di seminari terdiri dari para imam, biarawan-biarawati, dan kaum awam. Tentu saja untuk dapat menjadi guru di seminari harus melalui seleksi yang ketat. Berikut Suster Imelda de la Cruz yang mengajar bahasa Inggris di seminari menengah Pematang Siantar. I have been teaching the seminary for 2 years and I am enriched with many experiences working with the teachers and the staff, and in particular in teaching English with the young seminarians. I found the seminarians so spontaneous, open, and simple in spite of their limitations in English. Such characters that make me feel at home at once and make my teaching job not so tough. One of the great moments I have in the seminary is during break time, when I saw them singing, dancing, and shouting. I think this is a true freedom of spirit of young people like them. At the beginning, it was hard to communicate because I discovered that many of the teachers couldn't express themselves in English. But at the same time, they helped me to feel at home. I think that character of spontaneity. But now I am happy because many of them are sent for English study and my presence helped them a lot to practice their English. Pengalaman saya selama berada di seminar ini kurang lebih 2,5 tahun saya merasakan kesenangan karena banyak yang berubah dalam diri saya. Terutama saya semakin dewasa dan saya semakin mandiri. Walaupun di sini saya jauh dari orang tua saya, di mana di sini saya bisa memupuk diri saya untuk bekerja sendiri, menyuci sendiri,